Halo guys, welcome back to my channel. Sesuai judulnya, kali ini gue bakalan bahas 10 mitos di Indonesia yang turun-temurun dipercayai sampai sekarang loh. Penasaran kan mitos apa saja? Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, bunyiin lonceng notifikasinya, dan tekan tombol like serta share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Nah, penasaran kan? Mitos apa saja yang paling keramat? Anjay, enggak deh. Yang paling dipercaya gitu kan di Indonesia. Oke, kita langsung saja ke mitos yang pertama. Mitos yang pertama yaitu kalau perempuan nih nyapu halaman itu nggak bersih. Misalnya kayak masih ada debu-debu atau kotor-kotoran gitu kan, masih ada daun, masih ada sampah. Nah, konon katanya jika si perempuan itu nyapunya itu bersih-bersih, ibaratnya nyapu halaman itu nggak bersih gitu ya, itu konon katanya orang-orang dulu itu bilangnya nanti kamu bakalan dapet suami yang berewokan. Kenapa dikatain begitu? Karena pada zaman dulu itu kalau suami berewokan itu katanya itu orangnya jahat, terus kriminal itu, terus kasar kayak gitu. Nah, jadi pada zaman dulu itu kalau perempuan gitu kan mendapatkan suami kayak gitu, mereka itu pada nggak mau. Justru kalau berewokan itu kesannya kayak negatif aja gitu. Untuk mitos yang kedua yaitu konon katanya kalau kita bersiul nih tengah-tengah malam kayak sorry gue nggak bisa bersiul. Nope. Nah, konon katanya kalau kita bersiul tengah-tengah malam itu konon bisa mendatangkan setan loh guys. Gila, percaya nggak kalian bisa mendatangkan setan? Padahal faktanya kalau kita bersiul di tengah malam itu bukan mengganggu setan guys, tapi mengganggu orang-orang yang sedang istirahat, yang sedang tidur ya, kayak gitu. Jadi bukan kita bersiul terus ada setan gitu kan, enggak. Kalau kita bersiul tengah malam kalau udah pada sepi gitu kan, terus kita bersiul tengah malam itu bisa mengganggu tetangga atau saudara-saudara kita yang sedang tidur. Jadi nggak boleh bersiul di tengah-tengah malam, itu ternyata kayak gitu alasannya gitu. Oke. Mitos yang ketiga yaitu larangan duduk di pintu atau di depan pintu. Ada yang tahu apa sebabnya nggak boleh duduk di depan pintu atau di pintu? Karena pintu itu kan tempatnya jalan orang lewat gitu kan, terus kita duduk di pintu, ya otomatis keganggu orang yang jalan, betul nggak? Terus ada lagi, kalau pintu itu kan ibaratnya kan kalau kita buka pintu nih di rumah itu buat sirkulasi udara, jadi mungkin kalau yang badannya sensitif gitu kan, mungkin kayak orang kurus bisa terkena masuk angin kayak gitu. Ya kalau dipikir-pikir, daripada kita duduk di depan pintu, mendingan kita duduk di tempat lain, cari aktivitas lain, terus mungkin kita bisa ya cari kegiatan lain lah daripada mendingan di kamar daripada duduk di depan pintu ganggu orang, ya enggak. Tapi mitosnya kalau kita duduk di depan pintu itu, misalkan nih si calon mertua atau menantu lihat kita kayak duduk di pintu kayak leha-leha gitu kan, bengong kayak orang kerjaan, kesannya kayak jadi orang malas guys. Jadi kayak gitu mitos di masyarakat yang beredar. Dan mitos yang keempat yaitu jangan bangun terlalu siang, nanti rezekinya bisa dipatok ayam. Pernah dengar ya kalian mitos itu? Pasti dengar kan? Faktanya kalau kita bangun kesiangan, coba nih terutama nih bagi yang udah kerja, bisa juga di anak sekolah, kita bangun kesiangan nih. Contoh kita masuk kerja jam 8, kita bangun jam 7, sedangkan perjalanan dari rumah ke tempat kerja itu jauh. Otomatis kita bisa kesiangan dong, bisa terlambat. Bisa jadi kita nggak boleh masuk kantor, atau kita buat anak sekolah kita nggak boleh masuk sekolah, kan jadinya rugi, bener nggak? Mitos selanjutnya yaitu kalau makan itu harus dihabiskan, kalau nggak dihabiskan itu bisa nanti ayamnya mati. Faktanya
kalau kita makan itu memang harus dihabiskan guys. Soalnya orang tua kita cari makan, cari nafkah buat kita sebagai anaknya gitu kan. Itu udah susah payah, udah banting tulang, keringat sampai berkucuran gitu kan. Tapi kita makan ya dihabisin. Itu mengubahnya banget, sayang kalau itu. Oke, jadi kalau kalian makan jangan nggak dihabisin, harus dihabiskan. Kalau masih kiranya kalian makannya dikit, ya udah ambilnya dikit aja. Jangan makannya dikit, ambilnya banyak. Mitos selanjutnya yaitu kalau duduk di bantal bisa bisul. Emang iya? Udah ada penelitiannya? Pernah dengar gak kalian mitos kayak gitu? Aku tuh duduk di bantal nih, duduk di bantal, terus nanti katanya bakal bisul. Tapi ternyata itu nggak ada hubungan sama dunia kesehatan guys. Karena kodratnya bantal itu kan buat tidur, ya buat kepala dong. Jangan masa buat pantat itu kan didudukin, jadi kayak kurang sopan aja. Kayak lebih ke etika sih itu. Kalaupun kalian mau duduk di bantal, itu harus bantal khusus ya. Jangan bantal buat tidur, kalian pakai duduk. Oke? Kan ada tuh bantal yang kayak orang Jepang, tau kan? Nah, kalau bisa kalau buat duduk pakai bantal itu kan? Iya. Oke, kan itu lebih tipis, lebih enak juga, dan itu dikhususkan emang buat duduk. Oke, selanjutnya mitos yang ketujuh. Mitos yang ketujuh ini dikhususkan buat anak-anak. Kalian tahu apa? Kalau maghrib itu jangan main, karena nanti takut dibawa wewe gombel. Pernah dengar gak kalian mitos kayak gitu? Pasti pernah ya. Nah, faktanya ternyata bukan kalau maghrib itu nggak boleh main, nanti takut dibawa gombel atau gimana. Tapi maghrib itu kan pergantian antara siang ke malam. Nah, kan ibaratkan itu udah waktu pergantian malam ke siang, kayak siang ke malam kan. Nah, sayangnya udah stop tuh, maksudnya anak-anak udah gitu kan mandi kan, udah sore kan, udah maghrib mandi, kalau bisa belajar di rumah ya, paling tidak untuk beristirahat. Mitos berikutnya yaitu jangan pernah mandi di malam hari karena bisa menyebabkan rematik. Faktanya kalau kita mandi malam hari itu bisa menyebabkan nyeri karena suplai oksigen ke tulang itu kayak kurang gitu, terhambat sama hawanya malam itu gitu loh. Terus kalau misalkan kita rematik itu karena penyempitan sendi, jadi bisa nyeri kayak gitu. Jadi rematik, sedangkan rematik disebabkan karena peradangan sendi. Mitos selanjutnya yaitu kalau kita pergi ke pantai selatan itu kita nggak boleh pakai baju warna hijau karena konon katanya bakal ditarik sama Nyi Roro Kidul. Serem gak tuh? Enggak deh. Faktanya kalau kita kita lagi liburan nih mau ke pantai selatan, kita pakai baju hijau, itu sebenarnya bukan ditarik sama Nyi Roro Kidul atau gimana. Cuman kalau kita pakai baju hijau pas ke pantai selatan itu, kalau terjadi apa-apa, amit-amit tapi jangan sampai terjadi ya. Kalau kadang tenggelam, terus terbawa ombak gitu kan, itu kesulitan buat tim SAR atau tim penyelamat buat mencari si korban. Karena kan di sana tuh airnya kan hijau gitu kan. Jadi kalau kita pakai baju hijau mungkin kayak samar-samar gitu, jadinya mungkin nggak kelihatan, jadi susah gitu buat nyari si korban. Bukan karena berhari-hari nggak ketemu ditarik Nyi Roro Kidul atau gimana, tapi berhubungan itu kayak kesusahan gitu si tim SAR atau si tim penyelamatnya itu mitosnya. Indonesia memang masih mempercayai mitos-mitos itu. Kalau enggak ya gimana, zaman itu kan susah ya, jadi harus ditakut-takuti dengan cara kayak gitu, mitos yang tadi disebut itu. Nah, kalau kalian masih percaya sama mitos yang mana? Komen di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton.